maksiat hati yang berikutnya adalah su'udzanni billah, yakni berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita su'udzon dengan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk maksiat hati yang hukumnya haram. Wa huwa haramun, dan su'udzon itu hukumnya adalah haram. Mislu su'il gaul, ya, sebagaimana haramnya berkata buruk gitu ya. Jadi bukan hanya berprasangka buruk yang dosa, berkata buruk pun itu sebuah maksiat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya beliau bersabda, akbarul kabairi, yang paling besar daripada dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar itu banyak ya, tetapi di antara dosa besar yang paling besar itu adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ya. Jadi suudzon dengan Allah, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Ya. Akhrajahu ad-Dailami, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami wa Ibnu Mardawih. Kadza fi Zawajir, yang demikian itu dalam kitab Az-Zawajir. Jadi kitab Az-Zawajir ini kitab yang menghimpun perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Jadi ada satu kitab, ya, Az-Zawajir fi Iqtirabil Kabair, itu ya nama judul kitabnya. Itu semuanya membahas perkara yang berkaitan dengan dosa besar. Ya, di kitab ini ratusan dosa besar itu. Yang kita tahu dosa besar cuma zina doang, cuma durhaka dengan orang tua, tetapi banyak dosa besar tuh. Nah, dalam kitab Az-Zawajir dikatakan dan dikutip sebuah hadis, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah suudzon, berprasangka buruk, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan, dan berkata Imam Sufyan, man aznaba zanban, siapa orang yang berbuat dosa akan satu dosa, ya, siapa orang yang bermaksiat atau siapa orang yang berbuat akan satu dosa, fa'alima annallaha ta'ala qaddarahu, kemudian dia tahu, dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu atas dirinya, kemudian waraja ghufranahu, kemudian dia berharap akan ampunan Allah, ghafarallahu lahu zanbahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya atas dosanya. Ya, kenapa? Karena dia husnuzon dengan Allah. Dia habis dosa besar nih, ya, habis berbuat maksiat, dan dia meyakini bahwasanya ketika dia roja, artinya roja ini adalah berharap, ya, dia istighfar, dia taubat, dan dia berharap akan ampunan Allah. Dia yakin tuh, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kenapa? Karena dia husnuzon dengan Allah. Ya, dia husnuzon tuh. Maka diriwayatkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Hakadza ma naqala fil Ihya. Yang demikian ini sebagaimana yang dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, artinya dia husnuzon terhadap Allah. Nah,
Kemudian dosa atau maksiat hati yang lain selain daripada suudzon dengan Allah adalah suudzon bi khalqillah, yakni berprasangka buruk dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa makhluknya Allah di sini? Al-muslimina alladzina hum ahlil khair. Enggak boleh kita bersuudzon kepada orang-orang muslim yang memang mereka itu adalah ahlul khair. Artinya mereka itu orang-orang muslim yang memang dia orang baik. Ya. Enggak boleh kita suudzon terlebih khusus kepada orang-orang muslim yang ahlul khair. Ya, orang-orang muslim yang memang beliau itu orang yang baik. Bi khilafihi bil fusaq. Tapi kita boleh suudzon kepada siapa? Kepada orang-orang yang fasik. Boleh kita suudzon tuh. Ya, ini pembahasan pekan lalu ya. Siapa sih orang fasik? Orang yang sering berbuat maksiat. Bahkan pembahasan pekan lalu, orang yang fasik itu ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia menjadi saksi nikah atau dia menjadi wali nikah, tidak sah akad nikahnya. Kalau memang saksinya itu orang fasik, saksinya itu orang yang sering berbuat maksiat, ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu yang keras ya, artinya pendapat yang kuat, artinya bukan yang kuat ya, yang ketat, orang yang fasik tidak boleh menjadi wali nikah, tidak sah nikahnya. Ya, begitu pula menjadi saksi. Ya, maka ketika terjadi sebuah akad nikah, undanglah orang-orang soleh ya untuk menjadi saksi, gitu ya, biar nanti pernikahannya sah. Wah, ini yang belum nih ya, Satcep masih ada nih, siap diundang gitu ya. Itu. Nah, kepada orang-orang fasik kita boleh suudzon dengan mereka. Dalam arti waspada ya. Ya, orang-orang yang memang kita tahu track recordnya ini ya sering berbuat maksiat. Minhum fala isma fihi, kepada mereka maka tidak ada dosa di dalamnya tuh. Ya, tapi kepada orang yang muslim yang baik enggak boleh kita suudzon dengan beliau tuh. Tapi pada orang-orang yang fasik atau fusak ya, orang-orang fasik, minhum fala isma fihi, kita boleh tuh suudzon dengan mereka. Finnahwi ma yadharu minhum, ya semisal memang apa yang memang tampak pada diri mereka akan kemaksiatan-kemaksiatannya. Ya, jadi dalam pandangan zohirnya kita lihat ini orang suka maksiat nih, gitu ya. Kalau batin kan nggak tahu kita, hanya dia dengan Allah yang tahu. Nah, orang-orang fusak ini, fasik ini, dalam pandangan zohir kita lihat orang ini suka maksiat. Ya, orang ini suka berbuat dosa besar, ataupun dalam pandangan zohir kita lihat ini orang jarang sholat nih, puasa aja di warteg mulu misalnya Ramadan gitu kan. Zohirnya kita lihat tuh, walaupun batinnya kita nggak tahu kan. Nah, zohirnya kita lihat ini orang fasik, ya. Nah, dengan orang-orang tersebut, nah itu boleh kita suudzon, tujuannya adalah untuk waspada. Fala isma fihi, ya, nggak ada dosa di dalam suudzon dengan hal yang demikian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minaz-zanni. Ya, jauhilah dari kalian akan banyak berburuk sangka. Ya. Kemudian maksiat hati yang berikutnya ya, at-tasghir. Apa itu at-tasghir? At-tasghir adalah at-tahkir. Kalau bahasa kitanya itu enggak menghargain orang, ya, atau bahasa kita itu ngeremehin orang, ya, atau ngeremehin dah. Apa yang dia remehkan? Lima azzamahullahu min ta'atin au ma'siyatin, pada apa-apa yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu bentuk ketaatan atau satu bentuk kemaksiatan. Dia remehin tuh ketaatan, dia remehin itu kemaksiatan. Ah, maksiat kayak gini mah cuma dosa kecil. Itu namanya at-tahkir atau at-tasghir, ngeremehin, enggak ngehargain apa-apa yang memang
diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan atau kemaksiatan. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ini hadis. Ini perlu kita ingat, ini hadis walaupun teksnya kita nggak hafal, tapi yang penting makna dan intinya. Kata Nabi, akhfallahu ta'ala salasan fi salasin. Nah, ini perlu dicatat nih. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 hal pada 3 hal yang lain. Artinya Allah menyembunyikan 3 hal tertentu, ya, terhadap 3 hal. Yang pertama adalah ridahu fi ta'atihi. Yang pertama yang Allah sembunyikan adalah keridoannya Allah terhadap ketaatan seseorang. Ya. Fala tahtakiranna minat ta'ati syai'an. Maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan, ya, satu bentuk ketaatan, sekalipun ketaatan itu kecil. Gitu ya. Semisal, ya, malam Senin kita kajian, ada beberapa yang khidmat, ya, beresin sound, nyapu, gelar karpet, ya, kemudian hidupin lampu, itu kan kecil, jangan diremehkan tuh. Bisa saja keriduan Allah ada pada di situ, ya. Jangan sampai kita meremehkan satu ibadah, satu bentuk ketaatan. Khawatir ketika kita remehkan ada ridhonya Allah di situ, gitu ya. Karena Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal, ya. Allah menyembunyikan keridoannya itu di dalam ketaatannya, ya. Belum tentu satu bentuk ketaatan itu besar, belum tentu Allah ridho, karena Allah sembunyikan tuh keridoannya Allah di situ. Kemudian yang kedua yang Allah sembunyikan, wa ghadbahu fi ma'siyatih, dan murkanya Allah di dalam kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Sebaliknya, falah tahtakiranna minal ma'siyati syai'an, maka janganlah engkau remehkan satu kemaksiatan, ya. Bisa saja di kemaksiatan tersebut terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala yang besar, gitu ya. Ini mah dosa kecil, ya, pakai wudu juga luntur dosanya, bisa, gitu ya. Bisa dosa mata, gitu kan. Pakai wudu juga rontok nih dosa. Jangan menganggap remeh murkanya Allah. Ya maaf, jangan anggap remeh satu kemaksiatan. Bisa saja kemaksiatan itu kecil, tapi di situ terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya lisan, ya. Lidah kita, kadang-kadang kita ngatain orang apa seenaknya aja, kita nggak sadar, tapi orang itu merasa sakit banget hatinya gara-gara omongan kita tuh, gara-gara lisan kita. Ketika tuh orang sakit hatinya, lalu sampai akhirnya dia bermunajat, bisa jadi itu menjadi sebuah murkanya Allah datang kepada kita, ya. Maka jangan meremehkan satu kemaksiatan, khawatir di situ terdapat murkanya Allah yang besar. Yang ketiga yang Allah sembunyikan, yang pertama keridhoannya Allah pada ketaatan, kemudian yang kedua tadi murkanya Allah di dalam sebuah kemaksiatan. Nah, yang ketiga yang Allah sembunyikan adalah wa akhfa waliyahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di antara para makhluknya. Jangan-jangan di sini ada wali nih. Gitu kan. Maka kata Nabi, fala tahtakiranna minhum ahadan. Maka janganlah engkau sekali-kali menghina seseorang, khawatir dia wali. Ya. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan wali-walinya di antara makhluk-makhluknya. Maka kata Nabi, janganlah sekali-kali engkau menghina seseorang, khawatir yang engkau hina itu wali. Kalau yang dihina wali udah kualat udah. Ya, udah kualat. Ya, makanya Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal yang lainnya. Kita lanjutkan
Maka janganlah sekali-kali kita menghina seseorang, khawatir orang yang kita hina itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di antara makhluk-makhluknya. Kemudian au Qur'anin, ya, kadza fi Nuzhatil Majalis, yang demikian itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Au Qur'anin, atau yang berikutnya di antara penyakit hati itu adalah at-tasghir, ya, meremehkan Quran, ya, meremehkan Quran. Au Tauratin, atau Taurat, au Injil, au Zabur, atau Taurat, Injil dan Zabur. Ya, kalau kita Quran, ya. Kadza naqalau Ibnu Hajar anil Anwar, yang demikian itu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah itu. Wadzalika, nah yang demikian itu apa sih di antara meremehkan atau enggak menghargain Quran? Idza kana qira'al Qur'an ala darbid daf awil mizmar. Ya, ini ketika dia baca Quran tapi diiringi dengan tabuhan rebana. Enggak boleh tuh baca Quran pakai musik. Baca Quran aja. Atau mizmar itu suling, ya. Kalau seni baca Quran dianjurkan, tetapi mengiringi bacaan Quran dengan suling nggak boleh, haram, ya. Atau Quran teks lagu, teksnya pakai Quran, Al-Ikhlas dijadiin lagu, ya nggak boleh, itu haram. Itu namanya tasghirun Al-Quran, ya, tasghirul Quran, tahqirul Quran, nggak menghargain Quran, ya. Baca Quran tapi diiringi pakai duf, pakai hadroh, gitu ya. Kalau qasidah boleh, selawat boleh, tapi kalau Quran itu tidak boleh, ya. Itu namanya tahqir, ya, enggak menghargai Quran. Au ghairihima, atau selain daripada rebana ataupun suling, pakai apalah gitulah, yang bagian daripada alat musik, dia baca Quran tapi diiringi dengan itu. Organ tunggal misalnya, ya, itu. Kalau terjemahannya boleh nggak? Terjemahannya boleh, nggak apa-apa, ya. Lagunya Bang Oma itu, ya, ada tuh, ya, PWI, ya, PWI itu, PWI LS, ya. Nah itu tuh, nauzubillah, ya, nauzubillah, jangan sampai kita kayak gitu tuh, ya. Kemudian au alima, ya, maaf, au ilmun, atau dia meremehkan satu ilmu, apa? Syar'iyyin, dia meremehkan ilmu syariat. Kal hadis, seperti ilmu hadis, wa tafsir, atau ilmu tafsir, wal fikih, dan ilmu fikih. Ah, gue ngapain belajar hadis? Gak ngejamin ntar masa depannya, gitu kan. Ngapain belajar wudu, dari dulu belajar air mulu nggak naik-naik, gitu kan. Itu namanya ngeremehin ilmu syariat tuh, ya. Itu maksiat hati itu kayak gitu. Dari dulu belajar wudu nggak rapi-rapi sampai tua begini, nah itu namanya dia meremehin ilmu syariat. Nggak boleh tuh kayak gitu tuh, ya. Ngapain belajar Quran alif bata, gitu ya. Sekarang udah ada aplikasi kok, gitu kan. Itu ngeremehin ilmu syariat, itu dosa kayak gitu. Wa kadza alatuha, begitu pula dia remehin ilmu alat, kan nahwi, seperti ilmu nahwu, ya. Ngapain repot-repot belajar nahwu, sekarang udah banyak terjemahannya kok, gitu kan. Ngapain repot-repot belajar ilmu sorof, ya, sekarang udah banyak aplikasinya kok, ya. Itu ngeremehin ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu alat, itu maksiat hati, itu nggak boleh. Kalau nggak mau belajar udah cukup diam, jangan ngeremehin, ya. Wa ghairihi, atau ilmu-ilmu agama yang lain, kama sarahabi Ibnu Hajarin fil I'lam, sebagaimana yang diterangkan dengannya oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Au jannatin, atau dia meremehkan atau enggak ngehargain surganya Allah Subhanahu wa taala, au narin, atau neraka.
au ba'sin au hisabin, atau dia nggak percaya dengan adanya hari dibangkitkan atau hari hisab. Ya, qala Ibnu Hajar fil I'lam, ya, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'lam, wa inkaru jannati wan nari al-an la kafara bihi. Nah, berkata Imam Ibnu Hajar, ini menarik, dalam kitab Al-I'lam, bahwa mengingkari akan surganya Allah dan mengingkari akan nerakanya Allah sekarang nih di dunia nih, ada orang nggak percaya surga nih di dunia neraka, maka dia nggak kafir tuh, kata Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'lam. Ya, di sini dikatakan tuh, ingkarul jannah wan nar al-an, mengingkari akan keberadaan surga dan neraka saat ini, la kufra bihi, maka tidak menjadi kafir dia. Li'anal mu'tazilah yankirunahuma, karena golongan mu'tazilah itu enggak percaya akan adanya surga dan neraka di dunia. Ya. Mu'tazilah itu kan ada Ahlus Sunnah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Ya. Karena dalam pandangan orang-orang Mu'tazilah enggak ada surga dan neraka di dunia ini gitu ya. Sekarang maksudnya, sekarang ini enggak ada nih. Ya, sekarang ini kan kita masih hidup nih. Enggak ada surga dan neraka tuh di akhirat dalam pandangan Mu'tazilah. Tapi dia percaya nanti kalau udah mati baru ada surga dan neraka. Itu Mu'tazilah. Nah, kalau yang kayak gitu itu enggak dikatakan kafir. Karena bagi mereka surga belum ada sekarang. Nah, kalau kita sudah meyakini surga sudah ada sekarang. Ya. Neraka sudah ada sekarang. Tapi kalau Mu'tazilah dia belum yakin tuh, bukan belum yakin, dia enggak meyakini kalau surga sudah ada mulai saat ini. Dalam pandangan Mu'tazilah. Ya. Kalau kita yakini itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga neraka sudah ada. Ya. Nah, demikian ya. Mana nih? Ya, li'annal mu'tazilata yunkirunahu ma'al-an. Wa amma inkaru wujudihima yaumal qiyamah fal kufru bihi zahir. Adapun yang mengingkari akan keberadaan surga dan neraka kelak setelah hari kiamat, maka orang itu kafir secara zahir. Ya. Ada orang, surga itu mitos misalnya. Neraka itu mitos. Orang yang kayak gitu, yang meyakini nanti setelah kiamat nggak ada surga, nggak ada neraka, itu kafir orang kayak gitu. Kenapa? Karena di sini diterangkan bahwa dia mengingkari akan nusus, li'annahu takzibun lin nususi al mutawatirah al qati'ah, karena dia mengingkari nusus, nas-nas, ya, nas-nas, teks-teks Quran dan hadis al mutawatirah al qati'ah, yang memang sudah mutawatir dan sudah mutlak pasti akan kebenarannya, gitu ya. Wa kullun zalika al madhkur, dan semua yang tadi disebut minal ma'asi wal khaba'is ay al muharramat, daripada maksiat-maksiat dan bentuk-bentuk kekejian yang haram, al muhlikat, yang memang itu menghancurkan, hadza atfun tafsirun au muradif, ini adalah ataf daripada tafsir atau muradif, persamaan, bal ba'du zalika, ya, dan sebagian daripada yang tadi kita pernah bahas dari minggu ini, pekan lalu, ya, semua maksiat-maksiat yang hati itu ai al-madhkur kullihi, yang semuanya disebutkan, kasyaki fillah, seperti halnya ragu dengan keberadaan Allah, wa tasghir lima a'zamahullah, ya, dan meremehkan atas apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma yadkhulu fil kufri. Nah, sebagian yang kita bahas, ada yang memang maksiat hati bisa menyebabkan orang itu masuk kepada kekafiran. Kalau gibah nggak masuk dia ke dalam kekafiran. Tetapi sebagian maksiat hati yang pernah kita bahas itu masuk ke dalam bentuk kekafiran. Wa yakhruju anil Islam, dan dia keluar daripada Islam. Apa contohnya tadi? Ya, meragu akan adanya Allah, nggak percaya akan adanya surga dan neraka. Ya, bahkan dia ngeremehin sesuatu yang memang diwajibkan dalam hukum agama. Ngapain gue sholat nggak wajib, kafir tuh orang kayak gitu langsung. Ngapain sholat Jumat nggak wajib, kafir langsung. Kalau ditanya ente ngapa nggak sholat Jumat, gue malas nih. Nah, dia nggak kafir tuh, karena dia masih meyakini akan kewajiban Jumat.
Hanya memang ya model begitu gitu ya. Ya. Tapi dia masih meyakini akan kewajiban Jumat, hanya memang dia nggak Jumat. Ya. Itu masih ulama belum mengkategorikan dia kafir. Ya. Walaupun ada pendapat yang memang meninggalkan sholat ya secara sengaja, nah itu bisa menyebabkan kepada kekafiran selagi memang dia i'tiqadnya enggak mempercayai akan kewajiban. Nah, tapi kalau seandainya dia meninggalkannya, dia masih meyakini kewajiban tersebut, maka enggak masuk ke dalam kafir. Ya wal a'yadzu billah ay al-i'tisam wal isti'anah billah. Kita berlindung dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala min wusuli dzalika ilaina, daripada sampainya perkara-perkara yang demikian itu kepada kita. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah jaga hati kita, ya Allah tetapkan iman kita, dan Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, sehingga ini menjadi satu wasilah kelak ya ketika kita dicabut oleh Allah roh kita dan nyawa kita, kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wa min ta'atil qalbi